Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas dan kewenangan lembaga negara berkaitan dengan sistem politik yang dianut di negara kita. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga negara, baik kekuasaan lembaga negara menurut John Locke, menurut Montesquieu, sampai dengan pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem politik di setiap negara itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap negara pasti menerapkan sistem politik yang sesuai dan dibutuhkan oleh negaranya sendiri. Kita akan melihat sistem politik apa yang diterapkan di negara kita dan bagaimana berjalannya sistem politik tersebut di negara kita. Nah, bab kali ini kita akan membahas tentang sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem politik di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu suprastruktur sistem politik di Indonesia dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Nah, dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh di dalam sistem politik kita. Apa aja? Itu ada kekuasaan, ada kepentingan, ada kebijakan, dan juga ada budaya politik. Nah, kekuasaan itu untuk apa? Kekuasaan adalah cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, sedang kepentingan adalah tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh para pelaku atau kelompok politik. Kebijakan adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, umumnya dalam bentuk perundang-undangan. Nah, untuk budaya politik adalah orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, untuk kekuasaan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, tugas DPR ini dibantu oleh DPD yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Kekuasaan yudikatif menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya menetapkan bahwa lembaga terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif adalah ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga ada Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sedangkan kalau Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Adapun tugas dari Komisi Yudisial itu mencakup pencalonan hakim agung dan pengawasan atas hakim. Infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Nah, dalam infrastruktur politik di Indonesia terdapat 5 komponen, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan juga tokoh politik. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu partai politik? Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentukkan suatu wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Terdapat berbagai definisi dari para pakar mengenai partai politik. Dari pandangan para ahli mengenai partai politik dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Nah, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program partai. Menurut Miriam Budiarjo, terdapat setidaknya 4 fungsi dari partai politik. Yang pertama, ada sebagai sarana komunikasi politik, ada juga sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan juga sarana pengatur konflik. Sarana komunikasi politik maksudnya adalah di mana partai politik mengumpulkan berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak, baik perorangan ataupun sekelompok orang. Berbagai aspirasi dan pendapat tersebut digabungkan dan diolah menjadi suatu bentuk aspirasi atau pendapat yang lebih teratur. Setelah itu, partai politik dapat merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam program atau platform partai yang akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai kebijakan umum. Sarana sosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempatnya berada. Fungsi sosialisasi politik adalah upaya untuk menciptakan citra atau image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Selanjutnya ada sarana rekrutmen politik. Nah, sarana rekrutmen politik ini fungsinya berkaitan dengan seleksi, terutama dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan yang internal atau dalam artian internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Nah, setiap partai itu membutuhkan kader-kader yang berkualitas karena hal ini sangat mempengaruhi perkembangan partai. Dengan memiliki kader yang berkualitas, partai tersebut tidak akan kesulitan menentukan pemimpinnya dan dapat meraih peluang mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Untuk sarana pengatur konflik, itu berfungsi untuk membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat, baik dari segi etnis, sosial ekonomi, maupun agama. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional dan organisasi antara warga negara dan pemerintah, serta melakukan konsolidasi dan menyampaikan berbagai tuntutan dari masyarakat. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tersebut terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan antar individu sehingga mereka mengartikulasikannya kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terrealisasikan karena memiliki posisi tawar-menawar atau bargaining yang tinggi. Kelompok kepentingan memiliki tujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan memengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompoknya. Nah, kelompok kepentingan ini tidak berusaha untuk menempatkan wakilnya dalam parlemen, namun cukup memengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya, instansi pemerintah, atau menteri yang berwenang. Oleh sebab itu, kelompok kepentingan itu memiliki orientasi yang lebih sempit dibandingkan dengan partai politik. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Pada dasarnya, kelompok penekan memiliki tujuan akhir yang hampir sama dengan kelompok kepentingan, sehingga kelompok penekan sering disamakan perannya dengan kelompok kepentingan. Kita dapat mengambil contoh kelompok pers atau media massa, ya seperti media elektronik atau cetak. Untuk membedakan kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan, ketika pemerintah membuat keputusan atau informasi atau kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat secara luas, pemerintah membutuhkan media massa atau kelompok pers.
Nah, dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang memiliki tugas untuk menyampaikan suatu kepada halayak luas secara menyeluruh dan merata. Dengan demikian, orientasi kelompok kepentingan lebih bersifat atas bawah. Di lain pihak, kelompok pers atau media massa dapat menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Contohnya, ketika terjadi gerakan reformasi pada era Orde Baru, saat itu media massa berperan sebagai kelompok penekan yang bertujuan menggerakkan massa atau pihak tertentu tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Oleh karena itu, orientasi kelompok penekan lebih bersifat dari bawah ke atas. Media komunikasi. Media komunikasi merupakan gambaran proses penyampaian informasi publik. Pembahasan mengenai komunikasi politik tidak dapat lepas dari media komunikasi. Melalui media komunikasi, perkembangan informasi politik yang sedang terjadi dapat disampaikan. Pers merupakan kelompok yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan demokrasi. Pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Pers juga bertujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, ataupun nepotisme, serta penyimpangan maupun penyelewengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pers atau media massa sebagai media komunikasi politik diharapkan mampu menjadi penyampai informasi yang objektif. Pers diharapkan juga mengembangkan komunikasi yang netral, yaitu menyampaikan informasi atau pemberitaan yang tidak memihak. Selain itu, komunikasi politik juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, pawai, aksi, rapat terbuka, diskusi, dan mungkin sampai juga dengan seminar. Tokoh politik. Kita tahu tokoh adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian. Politik sendiri merupakan suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Nah, dengan demikian tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Seseorang dapat dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila seseorang berada dalam lembaga yudikatif atau penegakan hukum dan militer, umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintahan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.